Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulistimama dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya sudah bersama Bapak Jarwan Tamam, yaitu dari salah satu anggota dari Dinas Kesehatan. Ya, perkenalkan Pak, silahkan. Oh baiklah, terima kasih pada Uli sebagai seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dari Prodi Ilmu Komunikasi untuk melakukan wawancara pada saya tentang Virus corona. mewabahnya atau terjadinya pandemi yang diakibatkan oleh virus corona. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, saya langsung saja. Apa yang Bapak ketahui mengenai virus corona atau COVID-19 tersebut? Baiklah, virus corona ini adalah suatu virus baru ya, atau varian baru dari virus corona itu sendiri. Kalau virus corona ini sebenarnya sudah lama dikenal sejak dulu. Misalnya kita kenal dulu virus flu, virus MERS ya, kemudian MERS ya, kemudian virus SARS. Itu adalah virus corona juga itu, cuman sekarang ini dia punya bentuk atau gen sendiri, dan ini termasuk adalah virus yang baru. Sementara kalau virus itu namanya virus corona ya penyebabnya, sedangkan nama penyakitnya sendiri adalah COVID-19 atau coronavirus disease 19, karena ditemukan di tahun 2019 pada bulan Desember. Jadi yang kemudian apa tanggapan Bapak terhadap wabah tersebut? Wabah dari virus corona ini atau pandemi yang sedang terjadi saat ini harus kita waspadai karena penularannya sangat cepat, kemudian bisa menginfeksi semua orang. Jadi seperti wabahnya virus corona. Ya baiklah, jadi virus corona ini harus kita waspadai ya, karena penyebarannya sangat cepat, dan virus ini menyerang sistem pernapasan ya, baik sistem pernapasan atas maupun sistem pernapasan bawah. Dan apabila sudah mencapai sistem pernapasan bawah, paru-paru, ini sangat berbahaya. Jadi kita harus waspadai virus ini untuk supaya kita bisa lebih berhati-hati. Jadi kalau virus ini sudah menyerang, kita harus segera melapor kepada petugas kesehatan supaya kita bisa diberikan penanganan yang lebih lengkap lagi. Tapi kita harus mengetahui dulu gejala-gejala dan tanda-tanda dari kita sudah terinfeksi oleh virus corona tersebut. Secara umum gejalanya adalah kita mengalami batuk ya, batuk pilek, batuk kering, kemudian sesak napas, kemudian demam ya. Ini gejala-gejala yang sangat khas dari virus corona tersebut. Kalau kita sudah merasakan gejala tersebut, apalagi kalau kita sedang atau pernah kontak dengan orang-orang yang sedang dalam pengawasan ya, atau ODP, atau orang-orang yang pernah berpergian ke suatu daerah yang diketahui bahwa daerah tersebut banyak
sudah tertular oleh virus corona tersebut dan kita merasakan gejala-gejala tersebut, kita mengisolasi diri. Kemudian apabila gejala itu semakin terasa berat, kita segera menghubungi orang-orang atau petugas kesehatan. Nah, Bapak sendiri kan sudah bekerja di Dinas Kesehatan. Nah, di pekerjaan Bapak tersebut, apakah ada dampaknya dari virus corona? Kalau dampak ya udah pasti semua masyarakat merasakan dampak daripada virus corona ini. Kalau dampak dari Dinas Kesehatan sendiri, yang sudah pasti Dinas Kesehatan ini adalah katakanlah garda terdepan ya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dia di rumah sakit, baik dia di puskesmas atau di klinik-klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya. Nah, dampaknya ya sudah pasti kami merasakan bahwa semakin banyak ya tugas di kesehatan ini yang harus segera ditangani, terutama dalam upaya pengobatan kuratif atau pencegahan preventif ataupun kita penyuluhan atau memberikan pesan kesehatan kepada masyarakat, yaitu upaya preventif. Promotif ya, promotif itu makin gencar kita lakukan di masyarakat. Nah, bagaimana cara Bapak dan teman-teman dinas kesehatan lainnya agar tercegah gitu dari virus corona tersebut? Ya, yang jelas sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus melakukan yang namanya jaga jarak ya. Jaga jarak ini kalau bahasa ininya physical distancing atau social distancing. Physical distancing ini kita dengan orang lain kita jaga jarak. Social distancing ini kita menghindari kerumunan atau tempat-tempat keramaian, mall, bahkan tempat ibadah juga sekarang ini sudah banyak untuk sementara waktu kita sebaiknya melaksanakan ibadah di rumah. Ini salah satu adalah social distancing itu untuk mencegah penularan penyakit corona. Kemudian selain kita menjaga jarak, kita juga harus disiplin untuk melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah sering-sering kita mencuci tangan ya pakai sabun. Ini sebaiknya kita lakukan setiap setelah kita keluar atau kita memegang benda-benda di luar rumah, handle pintu, kemudian memegang benda-benda yang ada pagar, pintu rumah, pintu mobil, banyak tempat-tempat di luar yang sering kita tanpa sadari kita pegang. Kemudian kita upayakan hindari droplet ya, atau saat orang bersin itu, atau kita bersin, kita menggunakan etika bersin yang baik, kita gunakan masker atau kita menggunakan punggung tangan waktu kita kita sedang bersin, atau kita tisu ya, waktu kita batuk bersin tersebut kita upayakan kita selalu menggunakan masker. Nah, ini untuk menghindari penularan tersebut, karena virus corona tersebut menular terutama ya melalui droplet tadi. Saat kita bersin kita mengeluarkan cairan itu mungkin saja terhirup oleh kita, atau cairan itu menempel di. Sekian yang saya tanyakan kepada Bapak. Semoga wabah COVID-19 ini cepat terselesaikan dan tidak ada lagi di bulan Ramadan juga. Sebentar lagi semoga tidak ada lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.